Oke, mari kita berdoa saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah pencipta alam semesta, Allah yang mengundang kami untuk boleh menyembah-Mu hari ini di rumah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan gentar di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami persembahkan segala pujian, segala penyembahan kami hanya bagi Engkau, bagi nama-Mu yang kudus dan mulia. Dan saat ini ya Tuhan, berkenanlah untuk boleh hadir menyapa kami, bersuara bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan firman-Mu boleh sekali lagi menguatkan kehidupan kami, meneguhkan langkah kami bersama Tuhan. Dan kami boleh diutus untuk boleh mempersembahkan hidup kami hanya bagi Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan khususnya di dalam suasana menjelang Natal. Saudara, mari saya ajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kita akan membaca pasal 38. Kejadian pasal 38. Satu bagian dari kitab Kejadian yang cukup panjang. Dan kita akan memperhatikannya bersama-sama. Saya akan memandu dan akan membacakan beberapa ayatnya untuk kita perhatikan bersama pada hari ini. Silakan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Kejadian pasal 38. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan, seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Syua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shela. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Kita melanjutkan di ayat yang ke-11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shela itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Syua istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Maka ditinggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shela telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Shela untuk menjadi istrinya. Kemudian ayat yang ke-16. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Kemudian kita masuk ke ayat 24 sampai 30. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap materai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shela anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluar saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmizi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Semikian jauh kita membaca firman Tuhan pada hari ini.
Nah saudara, saya nggak tahu berapa di antara kita yang membaca bagian ini ketika mungkin saat teduh gitu ya, atau ketika kelompok KTB, ketika PA begitu. Dan saudara, kalau kita memperhatikan sekilas, maka kita akan melihat narasi Kejadian 38 itu seperti narasi selipan begitu ya. Kalau saya boleh beri contoh, ibarat kita sedang nonton film, saudara bisa kelihatan ya filmnya apa. Nah, ini kalau saudara ingat beberapa waktu lalu saya sempat memakai salah satu film ini juga untuk menjadi ilustrasi begitu. Nah saudara, kedua film ini adalah film serial gitu ya, berentet, bukan film satu kali selesai begitu. Nah saudara bayangkan membaca kitab Kejadian pasal 38 itu seperti sedang menonton film serius begitu ya, serial. Lagi seru-serunya episode 1, episode 2, mungkin sampai episode 58 seperti sebuah sinetron begitu ya, yang panjang sekali gak habis-habis. Tapi tiba-tiba di tengahnya ada sebuah episode yang membingungkan, sebuah episode yang aneh. Kayaknya nggak nyambung sama yang episode-episode sebelumnya begitu. Tapi sekaligus mungkin mengundang pertanyaan kepada kita. Apa sih? Ngapain sih ada episode ini? Emang episode ini bakal nyambung ke episode berikutnya? Karena seakan-akan nggak nyambung nih sama yang sebelumnya begitu ya. Nah saudara bisa bayangkan suasana seperti itu ketika kita membaca Kejadian 38. Seakan-akan ada yang diselipkan. Dan kalau saudara yang pernah membaca Kejadian 38 mungkin lebih dari satu kali begitu ya, maka saudara akan menemukan, mudah-mudahan kelihatan begitu ya, kata-kata ini. Kata-kata yang, sepertinya tidak layak begitu ya, ada di dalam Alkitab, tercatat di dalam Alkitab. Ada perkabungan, ada duka cita di sana, ada perzinahan, ada kematian, ada berbagai hal yang buruk yang terjadi di dalam rumah tangga seseorang. Nah saudara mungkin, saya belum tanya begitu ya sama guru-guru di Grace Life Kids, apakah bagian ini pernah dibacakan kepada anak-anak atau mungkin kepada pembimbing di youth begitu ya. Dan saya kira secara sekilas kita melihat bahwa bagian ini kayaknya tidak layak untuk dibaca oleh anak-anak dan remaja, bahkan sampai pemuda mungkin begitu. Karena isinya menggambarkan hal-hal yang sangat buruk dari sebuah keluarga. Tapi tahukah saudara, mungkin dari hal-hal seperti ini, kita akan menemukan hal-hal yang jauh lebih besar. Hal-hal yang akan mengejutkan kehidupan kita yang lebih dulu terjadi saudara. Di dalam kehidupan dua insan manusia, Yehuda dan Tamar. Dan saudara mari kita sama-sama melihat bagaimana hal-hal ini dapat membawa kita untuk berpikir segala sesuatu yang buruk yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ada tangan Tuhan yang bekerja secara senyap-senyap di dalamnya. Nah saudara mari kita perhatikan pasal 38 dari kitab Kejadian ini di dalam 3 babak. Kalau ini seperti sebuah episode film begitu ya. Ada 3 babak yang ditampilkan, yang dituliskan di dalam Kejadian 38 ini. Nah saudara yang pertama, di babak yang pertama kita bisa melihat di awal kitab Kejadian pasal 38 ini diintroduce seorang tokoh bernama Yehuda. Saudara kita pasti pernah mendengar sebelumnya, Yehuda itu siapa? Yehuda adalah salah satu dari anak-anak Yakub. Dan saudara kita bisa ingat bagaimana sebelum Kejadian 38, kita bisa melihat bagaimana koko-koko ya, kakak-kakak dari Yusuf, kemudian merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf. Dan Yehuda saudara, salah satu orang yang merencanakannya bukan? Dan kalau kita membaca Kejadian 37, maka kita akan mendapati bahwa Yehuda lah yang berinisiasi memberikan ide untuk menjual Yusuf ke saudagar-saudagar yang akhirnya membawa dia ke Mesir. Jadi saudara Yehuda ini jelas dari awal pikirannya buruk, pikirannya jahat, strateginya jahat. Dan akhirnya saudara-saudaranya yang lain menyetujui dia. Seakan-akan Yehuda ini dipandang sebagai kakak yang paling tua begitu ya. Dan karena kita bisa melihat bahwa kakak-kakak sebelum dia, Ruben, Simeon, dan Lewi telah melakukan apa yang jahat di mata papanya, di mata Yakub. Dan otomatis Yehuda seperti dinaikkan menjadi kakak yang paling besar. Dan suara dia, ide dia, inisiasi dia pasti didengar oleh saudara-saudaranya yang lain. Nah saudara kita bisa melihat bagaimana Yehuda berstrategi dan akhirnya dipercaya sama papanya. Yusuf sudah meninggal. Tapi saudara saya mencoba membayangkan ketika Yehuda melihat kesedihan papanya Yakub. Dia langsung menyesal. Dia melihat, wah aku salah strategi. Ternyata papaku sangat
amat berduka sampai ingin masuk ke dunia orang mati bersama dengan Yusuf yang dikira mati itu. Nah saudara, di dalam suasana menyesal ini, Yehuda berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Maka dikatakan di pasal 38, setelah peristiwa itu, dekat setelah peristiwa itu, Yehuda pergi. Nah saudara, ini bukan sekedar pergi ya lalu jalan-jalan sebentar balik lagi ke keluarganya begitu. Tapi saudara, Yehuda pergi dengan intensi untuk tidak balik, tidak kembali lagi kepada keluarganya. Dia malu sama papanya, dia sudah menginisiasi hal yang buruk kepada Yusuf, dan dia gak mau balik lagi. Dia mau memulai kehidupan yang baru. Maka akhirnya dia pergi ke sebuah daerah dan dia menetap di sana. Dia bersahabat dengan seorang bernama Hira di sana. Nah saudara, Yehuda sedang berusaha membangun kehidupan yang baru. Keluarga yang baru, nama baik yang baru, reputasi bagi dia yang baru. Tapi saudara, kalau kita melihat bagaimana Yehuda membangun kehidupan barunya, terutama ketika dia menikahi istrinya. Maka saudara, di dalam kalimat ketika dia mengambil dan menghampiri istrinya, ini bukan sebuah pernikahan yang kudus. Ini pernikahan yang hanya sekedar hawa nafsu. Dia melihat seorang wanita Kanaan, wah cantik juga sepertinya ya. Aku harus membangun keluarga, ya sudah. Saya nikahi saja dia. Ayo, aku mau menikah dengan engkau. Sesederhana itu. Semurah itu. Bagaimana Yehuda membangun keluarganya. Dan saudara-saudara, lahirlah anak-anak. Keturunan dari Yehuda dan perempuan Kanaan ini. Anak dari Syua. Tapi saudara, kita bisa melihat bagaimana setiap anak adalah jahat di mata Tuhan. Dan saudara, bukankah kita bisa melihat ada pergulatan di sana. Antara rencana Yehuda untuk membangun kehidupan yang baru versinya dia. Dengan rencana Tuhan yang dia belum bisa lihat. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan terus-menerus intervensi dalam kehidupan Yehuda. Semakin Yehuda berstrategi, semakin Tuhan terus intervensi. Dan Alkitab mencatat anak-anak Yehuda adalah jahat di mata Tuhan. Saudara, bagi kita yang menjadi papa, melihat anak-anak kita meninggal satu persatu, sekalipun karena mereka berbuat jahat, pasti ada kesedihan dari hati kita. Pasti ada duka cita yang mendalam. Anak pertama meninggal, anak kedua meninggal. Dan Yehuda berpikir, jangan-jangan anak ketigaku yang masih di bawah umur ini meninggal juga nanti. Lebih baik aku lindungi saja. Lebih baik aku berdamai sementara dengan Tuhan dan juga dengan menantuku Tamar. Dan akhirnya saudara, Yehuda berkata kepada Tamar, pergi, kembali ke rumah orang tuamu, tinggal dulu di sana. Sampai anakku Sheila yang ketiga ini menjadi besar. Baru akan kuberikan kepadamu untuk meneruskan keturunan bagi keluarga kita. Tapi saudara, kita bisa melihat bagaimana Yehuda sebenarnya sedang memunculkan masalah baru lagi. Dia capek, dia lelah, dia sedih, dia berusaha untuk berdamai walaupun sebenarnya lagi berstrategi. Tapi akhirnya dia malah memunculkan masalah baru lagi. Masalah baru yang menuntun kita kepada tokoh yang kedua, yaitu Tamar. Dari Tamar kita bisa melihat bagaimana ada seorang wanita yang menanti. Seorang wanita yang diambil untuk menjadi istri dan pasti pengen punya keturunan. Seorang yang punya naluri ibu, naluri mama. Aku mau punya keturunan. Tapi dia menanti-nantikan dari tidak bisa. Dari Onan tidak bisa. Sheila, aku harus menunggu dulu. Seorang yang menanti sepanjang hidupnya. Tapi saudara, ketika penantian itu harusnya digenapi. Di sanalah dia mendapati, waduh, kok aku seperti ditipu. Dan ketika Yehuda kehilangan istrinya, di sanalah Tamar melihat harusnya ini kesempatan yang baik. Sheila sudah besar, anak ketiga dari mertuaku sudah besar. Harusnya itu diberikan kepadaku untuk aku melanjutkan keturunan. Sudah lama aku menanti. Tapi saudara, penantian itu akhirnya mengalami jalan buntu. Setelah Yehuda berduka, masa berkabungnya selesai. Apa yang dia lakukan? Saudara, Alkitab mencatat dia pergi ke tempat pengguntingan bulu domba-dombanya. Saudara, di dalam masa itu pengguntingan bulu domba bukan sekedar acara biasa. Ini acara yang festif, acara yang meriah sekali. Dan saudara, banyak tafsiran mencatat bahwa di acara pengguntingan bulu domba,
wine itu, anggur, free flow. Jadi saudara bayangkan suasananya. Tidak hanya meriah, tapi pasti di sana banyak sekali orang yang mabuk-mabukan. Dan Yehuda kita bisa melihat adalah salah satunya. Orang yang sebenarnya tidak peduli dengan kehidupannya. Mau istrinya sudah meninggal, mau kedua anaknya akhirnya sudah meninggal. Ada menantu pun dia lupa. Dan dia lebih memilih untuk berpesta, hidup enak. Yang penting aku terlihat baik. Aku orang yang kaya, status sosialku tinggi. Aku harus terlihat baik hidupnya. Nah saudara, itu yang Yehuda lakukan. Dia berpesta, dia mabuk. Dan ketika didengar oleh Tamar, nah kan, ketipu gua. Mertuaku tidak memberikan anaknya kepadaku untuk aku melanjutkan keturunan. Maka saudara, dari Yehuda yang tadinya berstrategi, sekarang seorang Tamar berstrategi. Dia berusaha untuk memakai topeng. Seorang janda memakai topeng seorang perempuan sundal. Dan saudara, di dalam keadaan mabuk sangat mudah bagi Yehuda untuk tidak mengetahui siapa sih perempuan yang ada di hadapan dia. Dan saudara, Alkitab mencatat ketika Yehuda melihat Tamar, dia seperti dibangkitkan lagi hawa nafsunya. Seorang yang dibangkitkan, diarahkan hanya oleh hawa nafsu. Melihat perempuan, wah seorang perempuan sundal. Aku habis mabuk-mabukan, ya sudah gak apa-apa lah. Aku mau tidur sama dia. Tapi saudara-saudara, Tamar bukan perempuan sundal biasa. Dia tahu apa yang mau dia lakukan. Dia tahu tujuannya untuk menghampiri Yehuda. Nah saudara, Tamar bilang, apa imbalannya? Apa jaminannya bagiku kalau engkau mau tidur denganku? Dan saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana Yehuda betul-betul tidak peduli dengan kehidupannya. Cap meterai, kalung, dan tongkat. Semua itu adalah identitas yang jelas dari seorang pribadi dan mencerminkan status sosial dia dan siapa dia di hadapan masyarakat. Saudara, kalau seorang waktu itu yang punya cap meterai, ada namanya di sana. Jadi sudah jelas, ini kalau kelihatan, punya siapa ya jatuh di jalan begitu ya. Pasti kelihatan, oh punya Yehuda, punya Tamar atau punya siapa begitu ya. Nah saudara, tongkat melambangkan kepemimpinan. Selain dipakai untuk berjalan mungkin begitu, saudara, tongkat adalah melambangkan kepemimpinan seseorang. Berarti saudara, Yehuda sebenarnya adalah seorang yang dipandang. Seorang yang kaya, status sosialnya baik, mungkin sesuai dengan impian dia untuk kabur dari keluarganya. Dia akhirnya mendapatkan kehidupan yang baik di mata masyarakat. Tapi saudara, semua itu dia gadaikan. Dia tidak peduli lagi dengan semua itu. Demi hawa nafsunya, dia menyerahkan semua itu kepada Tamar. Lalu dia tidur dengan Tamar. Saudara, dua orang yang lelah, dua orang yang abai dengan pekerjaan Tuhan dan terus-menerus berstrategi dengan kehidupan mereka. Tapi saudara, kita bisa melihat bahwa di tengah kedua orang yang sedang berstrategi dengan kehidupannya masing-masing, Tuhan tidak tinggal diam. Saudara, ketika manusia berpikir bahwa dia sudah menang dengan strateginya. Ketika seorang Yehuda berpikir, hidupku sudah baik, hidupku baik di mata orang, reputasiku baik, status sosialku tinggi, ya sudah, ini hidupku mau diapain, terserah gua. Ketika seorang Tamar berpikir, aku harus punya keturunan, aku telah ditipu, aku capek menunggu, aku akan pakai strategiku sendiri, aku tidak mau menunggu strategi orang, aku tidak mau menunggu mertuaku, aku tidak peduli dengan semua itu. Dan mereka berstrategi, di sanalah Tuhan juga sedang berstrategi bagi mereka. Ketika manusia berpikir bahwa strateginya berhasil, tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Di sanalah tangan Tuhan bertindak. Ketika Tamar ketahuan, akhirnya bersundal. Dan Yehuda dengan bangganya bilang, bawa menantuiku itu yang sudah gak tahu di mana asal muasalnya apa, bawa ke sini dan kita hukum, kita bakar. Di saat seperti itulah Tamar berkata, periksa semua barang ini, 3 barang ini. Dari orang yang mempunyai 3 barang inilah aku mengandung. Saudara, saya kira di saat itu, tepat di hadapan matanya, Yehuda teringat bagaimana dia menipu papanya,
Dia menjerumuskan Yusuf. Dia seolah-olah berhasil di dalam kehidupan barunya. Dan dia diperiksa oleh Tuhan. Ini semua adalah kepunyaanmu. Menunjuk kepada kamu Yehuda. Kamu yang salah, bukan Tamar. Kamu yang salah, selama ini kamu pergi dari keluargamu dan tidak ingin kembali. Selama ini kamu memang menyesal, tapi kamu berusaha membangun kehidupanmu sendiri, berstrategi untuk hidupmu sendiri. Saudara Yehuda, dari sebuah kesalahan, dari sebuah penyesalan, dari sebuah strategi kehidupan yang kelihatannya berhasil, timbul sebuah pengakuan dosa. Dialah yang benar. Tamar, perempuan itu yang benar, bukan saya. She is more righteous than I. Dia lebih benar dibanding saya. Semua kesalahan ada pada saya. Sejak dulu, sejak aku membuang Yusuf, sejak aku pergi dari keluargaku, sejak aku bahkan tidak memberikan Tamar kepada Sheila. Itu semua salahku. Dan saudara-saudara, kita bersyukur bahwa pengakuan seorang Yehuda tidak berhenti di sana. Di dalam pengakuannya Tuhan bekerja. Tuhan bekerja untuk mengubahkan kehidupan Yehuda. Dari seorang yang berstrategi, dari seorang yang menipu, dari seorang yang mementingkan dirinya sendiri, mementingkan egonya sendiri. Dia menjadi orang yang self-righteous di hadapan masyarakat. Tuhan mengubah kehidupan seorang Yehuda. Dari seorang yang seperti ini kepada seorang yang mengakui saya gak bisa apa-apa. Saya lemah, saya penuh dengan kesalahan dan saya membutuhkan pertolongan. It's all about me and my weaknesses. Aku dan kelemahanku. Tidak ada yang benar, tidak ada satupun yang benar dari diriku, kata Yehuda. Nah saudara, inilah anugerah Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupan Yehuda. Anugerah yang begitu mengejutkan seperti kisah di dalam Kejadian 38 ini. Begitu mengejutkan kehidupan Yehuda, lebih mengejutkan dari segala strategi kehidupan dia. Dan inilah yang akhirnya mengubahkan dia. Dari seorang yang jahat, seorang yang beritikat buruk, menjadi orang yang bisa berkata, aku yang akan menanggung dia. Ketika mereka, saudara-saudara Yusuf diperhadapkan kepada Yusuf yang waktu itu sudah menjadi penguasa Mesir. Di sana Yehuda bisa berkata, ketika Yusuf mau menjebak mereka, Yehuda bisa bilang kepada papanya dan kepada Yusuf, aku yang akan menanggung Benyamin. Aku yang akan menanggung adikku ini. Kalau sampai adikku kenapa-napa, kalau sampai adikku melakukan kesalahan, silahkan timpakan kepadaku. Kehidupan yang berubah dari seorang Yehuda. Ada kabar baik bagi kehidupan dia. Dan tidak berhenti di sana saudara. Ada kabar baik bagi keturunan Yehuda. Bagi Yehuda sendiri. Ada berkat yang diberikan dari mulut papanya. Dari mulut Yakub ketika dia akan meninggal. Kepada seorang Yehuda yang sudah berubah. Dan di sana dikatakan perhatikan saudara berkatnya. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sebuah berkat yang sangat indah bagi seorang yang tadinya hina. Seorang yang tadinya buruk, penuh dengan it's all about me and me. Tapi ketika di akhir hidup papanya, dia mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Dan lihatlah nanti bagaimana berkat ini menunjuk kepada seseorang yang jauh lebih besar. Dan tidak hanya Yehuda saudara yang mendapatkan berkat ini, juga keturunan-keturunannya. Di dalam kitab Rut di sana dikatakan inilah keturunan Peres, anak Yehuda dari Tamar. Kita mungkin berpikir, aduh ini keturunan yang busuk. Apakah Tuhan akan bekerja melalui kehidupan keluarga seperti ini? Tapi saudara, Alkitab dengan penuh perhatian mencatat di dalam kitab Rut, inilah keturunan Peres. Dan dari keturunan Peres dicatat sebuah nama, Daud, Raja Israel yang sangat terkenal. Dan saudara gak berhenti di sana.
Tidak hanya keturunan Yehuda yang mendapatkan berkat itu, tapi seluruh dunia mendapatkan berkat. Kita lihat di dalam Matius pasal yang pertama. Bukan sekedar sebuah silsilah keluarga. Bukan sekedar daftar keturunan. Oh, akhirnya dari Adam, dari Abraham sampai terus. Oh, ada Tuhan Yesus. Saudara lihat nama-nama di sana. Termasuk lihat nama Yehuda, nama Tamar, nama Peres. Orang-orang yang busuk dari keluarga-keluarga yang tidak layak di hadapan masyarakat sebenarnya. Keluarga yang penuh dosa. Tapi ada berkat bagi seluruh bangsa. Tidak hanya satu keturunan, tidak hanya satu suku bangsa. Tapi untuk semua bangsa. Karena dari sanalah seorang juru selamat bisa lahir. Seorang yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, my servant, hambaku, the righteous one. Yang benar itu, yang satu-satunya yang paling benar. Dia akan datang, dia akan mengorbankan dirinya. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Membuat banyak orang menjadi benar karena dia. Sebuah berkat bagi seluruh bangsa. Bukan hanya bagi satu keluarga. Tapi seluruh bangsa mendapatkan kabar baik ini. Saudara, kalau kita melihat Matius pasal 1. Maka saudara, seperti kita melihat Kejadian 38. Kita tidak akan mendapati perintah moral yang baik. Pelajaran moral yang baik. Enggak. Apalagi nama-nama wanita di sana. Semuanya bukan orang Israel. Semuanya orang-orang yang punya track record yang jelek. Perempuan sundal, menantu yang kurang ajar. Orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk disebutkan keturunan dari juru selamat. Tapi di sana dicatat. Dan kita tidak hanya melihat nama-nama itu. Kita bisa melihat ada kabar baik. Dan di dalam silsilah itulah Tuhan kita Yesus menyatakan, inilah saya. Inilah saya. Juru selamat bagi orang-orang berdosa ini. Bagi keluarga-keluarga yang buruk ini. Bagi raja-raja yang bahkan kelihatannya baik seperti Raja Daud. Tapi tetap mempunyai kesalahan dan dosa yang besar. Dan Yesus datang bagi orang-orang seperti ini. Saudara, ketika saya melihat kehidupan saya bersama dengan istri, saya harus pastikan dulu ya, nah fotonya benar. Takutnya foto orang lain yang muncul saudara ya. Saudara, ketika kami sedang mempersiapkan diri masing-masing untuk melanjutkan relasi kami ke pernikahan, kami semakin serius melihat siapa diri kami. Ketika kami awal berelasi, kami tahu kami banyak sekali perbedaan. Yang satu anak tukang listrik, yang satu anak tukang kayu begitu ya. Yang satu tinggalnya di Jakarta, yang satu tinggalnya di Blitar, jauh sekali. Bahkan saya nggak pernah ke sana sebelumnya. Dan saudara, ada banyak sekali latar belakang kehidupan kami yang sangat mungkin untuk mengancam relasi kami. Untuk membuat kami trauma, untuk membuat kami berpikir kami tidak layak untuk berelasi. Aduh, lebih baik saya selibat saja begitu ya. Nah saudara, semakin kami dekat dengan pernikahan, kami terus memikirkan, apakah kami bisa dengan latar belakang keluarga kami, dengan latar belakang kehidupan pribadi kami, dengan latar belakang kami berelasi sebelumnya, dengan begitu banyak kepahitan, dengan begitu banyak luka, begitu banyak hal-hal yang buruk. Apakah kedua manusia ini, Misael dan Vivi ini bisa membangun keluarga? Dan di sana kami menemukan saudara, betapa lemahnya kami. Di dalam relasi kami mengakui bersama, kami banyak kelemahan. Kami banyak kesalahan, kami banyak dirundung oleh masa lalu yang membuat kami merasa tidak layak untuk membangun sebuah keluarga. Tapi di sanalah kami juga menemukan saudara, dan kami percaya hanya anugerah Tuhan. Hanya anugerah Tuhan yang mengejutkan itu. Yang terus-menerus bekerja menuntun relasi kami sampai kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Sebagai papa dan mama. Ketika kami melihat ke belakang, memang itu bukan tentang kami. Bukan tentang masa lalu kami, bukan tentang kebusukan kami, bukan tentang keburukan kejahatan kami. Itu adalah tentang anugerah Tuhan yang memampukan kedua orang berdosa ini bisa disatukan. Kami merespon akan anugerah Tuhan. Kami tahu kami tidak layak, kami tahu kami banyak kelemahan. Tapi kami tahu anugerah Tuhan yang mengejutkan itu jauh lebih besar.
Dan saudara, anugerah yang sama juga mengundang kita untuk merespon. Bagaimana kita bisa merespon akan anugerah Tuhan yang sangat mengejutkan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, yang pertama, lihat. Mari lihat kehidupan kita. Mari lihat kehidupanku dan kehidupanmu. Mari lihat betapa buruknya kehidupan kita. Mari lihat betapa banyaknya kelemahan kita. Mari lihat betapa seringnya memang kita berdosa. Itu natur kita sebagai manusia berdosa. Dan mari lihat sebagai manusia berdosa, betapa kita membutuhkan kabar baik dari Tuhan. Good news, anugerah yang luar biasa, amazing grace, anugerah yang mengejutkan di dalam kehidupan kita. Itu yang kita butuhkan bagi kita, orang-orang berdosa ini. Nah, saudara, jangan berhenti hanya melihat diri dan melihat anugerah Tuhan. Yang kedua, percaya. Percayalah bahwa kabar baik Tuhan, anugerah Tuhan sudah terjadi pada kehidupan orang-orang seperti Yehuda, seperti Tamar, seperti Daud, seperti Manasye, dan juga kepada kehidupan kita. Dan anugerah itu, kabar baik itu sudah digenapi, tersedia bagi kita. Ketika Yesus datang, ketika Yesus mati, ketika Yesus bangkit, dia naik ke surga dan akan datang kembali. Itu semua adalah kabar baik bagi kita, orang-orang berdosa. Sudah digenapi dan tersedia bagi kita untuk kita percayai. Dan jangan berhenti hanya percaya. Mari kita kabarkan. Share the good news kepada orang-orang di sana, orang-orang di luar sana, keluarga-keluarga di luar sana, anak-anak di luar sana yang melihat bahwa kehidupan saya hancur, kehidupan saya penuh dengan luka, kehidupan saya penuh dengan dosa. Tapi ada kabar baik bagi setiap mereka yang sudah kita alami, kita percaya, dan itu ada juga bagi setiap mereka yang menantikan. Saudara, bagikanlah bahwa Natal bukan tentang kita. Bukan tentang kebenaran kita. Bukan tentang kita berusaha untuk membangun kehidupan yang baik. Bukan tentang kita yang berusaha untuk memberikan nasihat-nasihat baik. Tapi Natal, kehadiran Yesus adalah tentang kabar baik dari Dia. The righteous one. Yang benar itu. Yang datang ke dunia. Mengorbankan dirinya. Dan membuat banyak orang, setiap kita menjadi benar karena karyanya. Dan anugerahnya itulah yang membuat kita menjadi bagian di dalam keluarga Allah. Kita bukan lagi keluarga dari orang-orang yang buruk, masa lalu yang kelam. Tapi dengan penebusan kita dibawa, diambil, diadopsi di dalam keluarga Allah. Itu berita baik bagi kita. Dan anugerah Allah juga yang memampukan kita, menolong kita, memelihara kita, menyelamatkan kehidupan kita. Dan juga menghibur setiap kita. Apa yang menjadi respon kita? Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan kisah ini. Kisah seorang Yehuda dan Tamar. Dan juga mari lihat kisah kehidupan kita. Lihatlah, mungkin ada begitu banyak hal yang sama atau mirip dengan kehidupan mereka. Seorang yang penuh penyesalan, seorang yang penuh penantian dan lelah, keluarga yang hancur. Atau mungkin kehidupan kita sedikit lebih baik dari Yehuda dan Tamar. Tapi di mata Tuhan, setiap kita adalah tidak baik. Setiap kita adalah orang-orang berdosa. Tapi ada kabar baik bagi kita. Injil Yesus Kristus datang menyatakan ada keselamatan bagi seorang yang menyesal, bagi seorang yang lelah, bagi seorang yang mencari, bagi keluarga yang hancur, bagi keluarga yang berantakan. Ada kabar baik bagi kita dan mereka. Dan itu yang Injil sampaikan kepada kita. Karena itu saudara, mari renungkan. Apa yang Injil bukakan dari hatimu? Mungkin itu masa lalu kita. Mungkin itu perlakuan orang tua kita. Mungkin itu relasi kita dengan saudara-saudara kita, kakak dan adik kita. Mungkin itu relasi kita dengan pasangan kita, suami atau istri kita. Mungkin itu bagaimana kita berstrategi di dalam bisnis, di dalam pekerjaan kita.
Saudara, buka hatimu kepada Injil. Dan tanyakan, apa yang Injil Yesus bukakan dari hatimu? Dan jangan berhenti di sana, saudara. Lihatlah dan renungkanlah bagaimana anugerah Allah yang mengejutkan itu merubah hatimu. Mengembalikan hatimu kepada hati Bapa. Melihat hidupmu dan hidupku dengan kasih karunia dari Yesus Kristus yang datang bagi manusia-manusia berdosa, bagi keluarga-keluarga yang hancur. Dan dia mau menebus kita, memulihkan kita, menolong kita, memelihara kita dengan anugerahnya. Bagaimana anugerah Allah yang mengejutkan itu merubah kehidupan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan di dalam doa. Tuhan, sebagai manusia-manusia berdosa, seringkali kami abai. Kami abai dengan begitu besarnya kasih Allah bagi kami. Kami abai dengan tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti terulur di dalam perjalanan kehidupan kami. Terus menerus mengintervensi setiap tindakan strategi kehidupan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hanya dengan satu tujuan. Supaya Tuhan menebus kami. Mengembalikan hati kami. Memutarbalikkan hati kami kepada hati Tuhan. Kepada kehadiran Tuhan. Kepada kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami abai dengan setiap perbuatan Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima lagi kabar baik itu. Yaitu Engkau Yesus datang bagi kami. Mengambil tempat di antara kami, bahkan di dalam hati kami. Melalui Roh-Mu yang kudus. Menolong kami, mempertobatkan kami. Mengarahkan hidup kami bukan kepada hidup baik versi kami. Tapi kepada hidup baik, bahkan hidup yang kekal. Yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan Tuhan utus kami. Kami orang-orang yang tidak layak, tapi Engkau kuduskan, Engkau tebus. Utus kami Tuhan. Untuk boleh memberitakan kabar baik ini kepada dunia. Bukakan mata hati kami Tuhan. Untuk melihat begitu banyak jiwa yang hancur, begitu banyak jiwa yang penuh penyesalan kehidupannya. Dan mereka membutuhkan kabar baik dari Tuhan sendiri. Tuhan tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.